Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari ibadah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah sangat sering mendengar kata-kata ibadah. Dan bahkan kalau kita diperintahkan atau diminta menyebutkan apa itu ibadah, maka akan sangat mudah kita menyebutkan contoh-contoh dari ibadah. Di antaranya adalah sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, melaksanakan ibadah haji, bersedekah, maka itu semua adalah ibadah. Ini adalah ibadah yang kita ketahui bersama, yang kebanyakan dari kita tidak mungkin tidak tahu tentang apa itu ibadah. Namun di sana ada hal-hal yang kita juga harus tahu tentang pengertian atau definisi ibadah secara detail, syarat-syarat sahnya ibadah, kemudian keistimewaan, keagungan dari ibadah, buah dari ibadah. Sehingga apa? Sehingga ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya sekedar sepintas saja, atau tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Karena ada sebagian orang ketika ditanya, kenapa engkau melaksanakan atau kenapa engkau mengerjakan sholat, Allah perintahkan. Hanya sebatas itu saja, dia mengerjakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Dan ibadah itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang Allah wajibkan. Oleh karena itu kita perlu mengetahui tentang definisi pengertian dari ibadah, sehingga ibadah itu tidak hanya sekedar mengerjakan sesuatu kemudian sudah tidak memiliki nilai di dalam diri kita. Maka ibadah memiliki pengertian sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau, dalam kitab Tauhid yang beliau tulis. Beliau menyebutkan bahwasanya definisi dari ibadah adalah
secara bahasa artinya merendahkan diri dan tunduk. Ini arti dari ibadah. Maka seorang menjadi abid atau menjadi seorang hamba tatkala dia merendahkan diri dan tunduk. Adapun secara istilah syar'i, maka para ulama banyak sekali menyebutkan tentang definisi dari ibadah. Namun definisi-definisi yang banyak tadi memiliki makna yang satu. Di antara definisi ibadah secara syar'i yang disebutkan oleh para ulama adalah ibadah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Jadi ibadah itu tatkala seorang mengerjakan perintah Allah yang Allah sampaikan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam atau melalui para rasulnya. Ini ibadah. Kemudian juga ada yang menyebutkan bahwasanya ibadah adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meletakkan pada posisi tunduk yang tertinggi di hadapan Allah. Artinya tidak ada posisi tunduk yang lebih tinggi melalui atau melainkan tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang merendahkan diri di posisi yang tertinggi. Apa maksudnya merendahkan diri di posisi yang tertinggi? Seorang hamba ketika dia merendahkan diri, maka merendahkan diri tertinggi adalah tatkala dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Kemudian juga disertai dengan rasa cinta. Karena menghambakan dan merendahkan diri ini tidak sempurna apabila tidak dibarengi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang merendahkan diri disertai dengan kecintaan, sempurnalah ibadah dia. Kemudian di sana ada pengertian atau definisi ibadah yang paling sempurna atau paling bagus, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, bahwasanya ibadah adalah ismun, suatu nama jami'un yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridai, minal aqwal wal af'al, dari perkataan dan perbuatan, zahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka ini adalah definisi atau pengertian dari ibadah yang paling baik yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Mencakup semuanya. Mencakup ketaatan kepada Allah, mencakup merendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencakup cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu mencakup semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik dari perkataan yang dilakukan oleh seorang hamba, atau perkataan yang diucapkan oleh seorang hamba, atau perbuatan yang dilaksanakan oleh seorang hamba, atau keyakinan yang diyakini oleh seorang hamba. Semuanya yang mendatangkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah ibadah. Ini pengertian dari ibadah. Sehingga dari definisi ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka dapat kita ambil faidah bahwasanya ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati dan juga ibadah lisan dan anggota badan. Di antara contoh-contohnya adalah ketika seseorang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ibadah hati. Seorang berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ibadah hati. Seorang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua adalah ibadah qalbiyah, ibadah yang bersumber dari hati seseorang. Kemudian contoh yang berikutnya adalah ketika seorang mengerjakan sholat, maka di sana ada ibadah lisan dan juga ibadah anggota badan. Ketika seorang baca Al-Quran, maka ini ada ibadah lisan. Ketika seorang berzikir, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar, ini adalah ibadah dengan lisan.
Jadi ibadah itu ada ibadah yang berkaitan dengan hati seseorang, yaitu ibadah batin. Kemudian ada ibadah yang nampak, yang diucapkan atau yang dilakukan oleh seseorang. Maka ibadah itu mencakup zahirah wa batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan ibadah ini adalah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zumar, di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan jin, tujuannya adalah agar jin itu juga beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak butuh diberikan sesaji. Allah tidak butuh diberikan makanan. Allah tidak butuh diberikan persembahan-persembahan dari harta-harta yang dikumpulkan kemudian diberikan kepada Allah. Tidak butuh. Perhatikan ayat selanjutnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki sedikit pun dari rizki yang mereka berikan kepadaku. Allah enggak butuh persembahan-persembahan tersebut. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyutimun, dan aku juga tidak ingin mereka memberi makan kepadaku. Allah enggak butuh kepada makhluknya. Innallaha huwar razzaq, ketahuilah Allah itu adalah ar-razzaq, Maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, sehingga Allah enggak butuh dengan makhluknya. Justru makhluknya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, di dalam ayat ini, surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dari penciptaan jin dan manusia, yaitu agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh manusia. Allah enggak butuh jin. Allah enggak butuh amal perbuatan hamba. Allah enggak butuh amal perbuatan manusia, tapi justru manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh ibadah dari hambanya. Kenapa? Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, kalau seandainya manusia seluruhnya dari awal sampai akhir mereka itu saleh semua, baik semua, ibadah semua kepada Allah, maka itu tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusia semuanya buruk akhlaknya, tidak beramal saleh, maka itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap mulia, Allah tetap maha kuasa. Maka Allah enggak butuh terhadap makhluknya, Allah enggak butuh terhadap manusia. Justru manusialah yang butuh terhadap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah maha pemberi rizki, yang memberikan rizki kepada kita semua. Allah enggak butuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah misalkan, memberikan harta yang kita miliki, bukan berarti Allah itu menginginkan harta kita. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil harta kita, bukan. Tapi ketika kita bersedekah, berinfak di jalan Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan itu kembali kepada kita. Kebaikannya itu akan kembali kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk berinfak misalkan. Maka bukan berarti Allah butuh terhadap harta kita, tapi kitalah yang butuh untuk berinfak di jalan Allah. Kenapa? Allah akan lipat gandakan pahalanya. Permisalan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti ada satu biji. Kemudian biji ini menumbuhkan 7 tunas. Kemudian di dalam setiap tunas ada 100 biji lagi. Ini yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran. Maka kita yang butuh, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang butuh kepada
kepada kita. Allah itu Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Maha Kuasa. Maka barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh posisi yang tertinggi. Barang siapa yang menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya posisi yang tinggi. Allah akan muliakan hamba tadi. Namun kebalikannya, apabila seseorang sombong, dia nggak mau beribadah kepada Allah, nggak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencela dia, mengazab dia, dan menghukum dia, memasukkan dia ke dalam neraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, maka aku akan berikan kepada kalian. Kemudian kata Allah, innama, sesungguhnya orang-orang yang yastakbir, sombong, an ibadati, dari berdoa, beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang beribadah kepada Allah, yang meminta kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Dan barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia, meskipun dia tinggi posisi dan kedudukannya di hadapan manusia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia, maka dia akan benar-benar dalam keadaan yang hina. Tidak ada lagi yang dapat memuliakan dirinya. Kemudian di antara hal-hal yang menopang ibadah sehingga dia tegak, itu ada 3 pilar pokok yang harus ada pada diri seseorang. Dan ini disebutkan di dalam kitab Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana seseorang bisa tegak ibadahnya, bagaimana seseorang bisa kuat ibadahnya. Maka ada 3 hal atau 3 pilar, 3 pondasi yang bisa menyebabkan ibadah seseorang itu tegak dan kuat, sehingga bisa dia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Yang pertama adalah hub, cinta. Kalau seorang gak cinta di dalam ibadahnya, maka dia akan meninggalkan ibadah tersebut. Khauf, rasa takut di dalam beribadah. Ketika seseorang memasukkan khauf, takut di dalam ibadah, maka dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Khawatir ibadahnya gak diterima. Kemudian ada roja, ada harapan, sehingga apa? Dia terus-menerus melaksanakan ibadah, berharap kan Allah Subhanahu wa taala akan menerima, mengabulkan semua apa yang dia minta, menerima semua amal ibadah yang dia lakukan. 3 hal ini kalau ada pada ibadah seseorang, maka ibadah itu akan tegak, kuat, istiqomah. Yaitu apa? Cinta. Dia membangun ibadahnya di atas cinta, sehingga apa? Seberat apapun itu akan ringan apabila dia mencintainya. Lihat bagaimana Nabi SAW. Beliau pernah menyebutkan ju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah menjadikan penyejuk mataku ada di dalam salat. Beliau mencintai salat sehingga beliau salat dalam waktu yang panjang itu enggak kerasa. Pernah beliau salat di dalam 1 rakaat membaca surat Al-Baqarah selesai. Kemudian dilanjut dengan Ali Imran. Dilanjut dengan dilanjut dengan surat yang berikutnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW cinta di dalam beribadah. Demikian juga seseorang kalau ibadah didasari dengan rasa takut, maka dia tidak akan main-main di dalam ibadahnya. Ini 3 pilar yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, yaitu hub, rasa cinta, kemudian khauf, rasa takut, kemudian yang ketiga adalah roja. Dia mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat dari orang-orang yang beriman, yaitu apa?
mereka cinta kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun cinta kepada mereka. Allah mencintai orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman pun cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah tentang sifat orang yang beriman adalah yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara manusia yang dia menjadikan ada sembahan-sembahan selain Allah, dan mereka mencintai sesembahan selain Allah tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka itu amat sangat besar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang beriman juga. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka juga berdoa kepadaku, beribadah kepadaku raghaban wa rahaba, dengan rasa harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusyuk di dalam ibadahnya. Maka sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah, ibadah seseorang itu harus didasari oleh 3 hal tadi. Nggak boleh mencukupkan dengan salah satunya. Kenapa? Karena kata beliau, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya didasari dengan hub atau cinta saja, maka dia adalah zindik. Apa itu zindik? Zindik itu adalah orang-orang munafik atau orang-orang yang menyimpang di dalam menjalankan agama mereka. Artinya apa? Mereka beribadah sesuai dengan yang mereka cintai saja, beribadah sesuai dengan yang mereka inginkan saja. Kalau mereka nggak cintai, mereka nggak melakukannya. Mereka akan tersesat. Kenapa? Karena mereka membangun ibadah mereka hanya dengan rasa cinta, dengan tanpa rasa takut, rasa harap. Sehingga yang menurut mereka baik, mereka lakukan. Sehingga yang menurut mereka indah, mereka sukai, mereka jadikan sebagai ibadah. Sehingga rusaklah tatanan syariat kita. Rusaklah agama kita. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan rojak saja, maka dia adalah murji. Apa itu murji? Murji'ah, orang yang mengatakan bahwasanya amal bukan bagian dari iman. Iman itu ada dalam hati, nggak berpengaruh antara iman dan amal. Yang artinya apa? Mau sholat nggak sholat, yang penting dia iman kepada Allah, udah selamat dia. Ini murji'ah. Kenapa? Dia mendasari ibadahnya dengan harapan saja, ngarep. Jadi apa? Dia memisahkan antara iman dan amal. Yang penting dia beriman, iman ada dalam hati, nggak beramal, udah yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, masukkan dia ke dalam surga. Ini menyimpang. Karena seseorang itu wajib bagi dia untuk beramal, menjaga iman dengan amalan. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya didasari dengan rasa khauf saja, takut saja, maka dia itu adalah haruri. Haruri itu siapa? Orang-orang Khawarij. Mereka itu adalah orang yang takut kepada Allah dan berlebih-lebihan di dalam rasa takutnya, sehingga mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Padahal pelaku dosa besar tidak sampai pada derajat kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya jika dia bertaubat. Maka barang siapa beribadah didasari dengan rasa cinta, didasari dengan rasa harap, didasari dengan rasa takut, maka mereka adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu pertengahan, tidak berlebih-lebihan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam ibadah dibarengi dengan cinta terhadap ibadah tersebut, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadahnya, kemudian takut amalan yang dilakukan itu sia-sia. Maka
Ini adalah cara beribadahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibangun di atas 3 pilar. Dan ibadah ini banyak sekali ragam dan macamnya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ada ibadah zahir, nampak, ada ibadah yang batin, yang tersembunyi. Maka semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi, maka apabila dilakukan oleh seorang, maka dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, berzikir, bertasbih, ini semuanya adalah ibadah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala cintai. Mengerjakan salat, berpuasa, bayar zakat, menunaikan amanah, berkata yang baik, maka ini semua adalah ibadah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Bersandar hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, takut hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Maka ini semua adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka segala sesuatu yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Yang dia jadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah, apabila dijadikan sebagai sarana atau wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah, menjadi wasilah atau perantara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bernilai ibadah. Contoh makan. Orang makan, hukum asal makan itu adalah mubah, tapi ketika dia meniatkan makan agar kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makannya pun menjadi ibadah. Maka hendaknya seorang memperhatikan ibadah itu cakupannya sangat luas. Karena ada sebagian orang ketika ditanya apa itu ibadah, dia hanya menyebutkan sholat, menyebutkan puasa, menyebutkan zakat, menyebutkan haji, menyebutkan baca Quran. Sedangkan menyingkirkan batu di jalan tidak dianggap sebagai ibadah. Tersenyum di hadapan saudaranya nggak dianggap sebagai ibadah. Mengucapkan salam nggak dianggap sebagai ibadah. Padahal semuanya adalah ibadah. Semua yang Allah cintai, Allah ridhoi, itu adalah ibadah. Kemudian satu hal, dari mana kita tahu Allah cinta, Allah ridho terhadap amalan tersebut? Dari mana kita tahu? Dari Nabi SAW, dari Al-Quran. Maka semua yang disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah mencintai amalan tersebut, maka amalan itu adalah ibadah. Maka semua yang Rasulullah SAW sampaikan dan ajarkan dan disebutkan bahwasanya Allah mencintainya, maka itu adalah ibadah. Maka kita tahu ini ibadah atau bukan ibadah dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena ibadah itu bukan sembarang ketika orang melakukan kemudian pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ibadah itu ada syarat-syaratnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini adalah perkara tauqifiyah. Perkara yang enggak boleh sembarangan dilakukan oleh seseorang. Harus ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini adalah ibadah yang Allah inginkan. Ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Maka segala sesuatu meskipun dijadikan sebagai ibadah oleh manusia, namun gak ada contohnya dari Al-Quran, gak ada contohnya dari sunnah Nabi SAW, maka dia bukan ibadah. Jadi ibadah ini hukum asalnya adalah tauqifi. Gak boleh seorang ibadah sampai ada dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya dia itu adalah merupakan ibadah. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak Allah perintahkan, yang tidak Allah contohkan, yang tidak Rasul SAW ajarkan, maka dia telah mengerjakan perkara-perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Sehingga yang dilakukan itu akan tertolak. Rasul SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan amalan yang tidak kami contohkan, enggak kami perintahkan, Allah enggak perintah, Allah enggak menyebutkan dalam Al-Quran, Rasul enggak memerintahkan, Rasul enggak mengajarkan dalam sunnahnya, tidak mencontohkan di hadapan para sahabatnya, kemudian ada seorang melakukan, kemudian dia jadikan sebagai ibadah, maka tertolak. Ambil contoh aja. Rasulullah SAW kurban dengan seekor kambing, kurban dengan sapi, kurban dengan
onta. Ini yang Nabi SAW ajarkan. Kemudian ada orang, wah itu onta dagingnya sedikit, sapi, kambing kecil, dia kurban dengan gajah misalkan, dagingnya lebih banyak. Tapi ini ditolak di dalam syariat kita. Kenapa? Nggak diajarkan, nggak dicontohkan oleh Nabi SAW. Meskipun seorang merasa ini jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih banyak, tapi apa? Nggak diterima. Jadi ibadah itu tidak dibangun di atas dasar prasangka manusia, tapi dibangun di atas dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW ketika berkurban dengan menggunakan seekor kambing, dengan menggunakan sapi, dengan menggunakan onta. Kemudian ada orang datang kurban dengan jerapah, kurban dengan kuda. Diterima? Nggak diterima. Kenapa? Ibadah itu tauqifi. Kurban itu telah disebutkan binatang-binatang yang oleh Nabi SAW, diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga kita nggak boleh sembarangan. Demikian juga di dalam zikir. Zikir masuk rumah, zikir masuk masjid. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW. Zikir pagi dan petang udah diajarkan oleh Nabi SAW. Zikir setelah sholat telah diajarkan oleh Nabi SAW. Doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca ketika seorang sholat, semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka nggak boleh kita membuat-buat sendiri dengan prasangka kita. Misalkan ketika seseorang masuk ke dalam masjid, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku atau bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seorang masuk ke masjid. Kemudian wah, itu doanya terlalu biasa. Akhirnya dia membuat bacaan atau rangkaian doa sendiri. Diawali dengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bagus sholawat, tapi dijadikan di tempat yang tidak semestinya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini tauqifi, ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka seorang nggak bisa sembarangan di dalam melakukan ibadah. Maka agar diterima ibadah, ini perlu diketahui di sana ada syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah para ulama menyebutkan ada dua. Yang pertama ikhlas. Ikhlas mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Dua hal ini adalah merupakan realisasi dari syahadat. Ketika seorang bersaksi, saya bersaksi tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia tidak boleh beribadah kecuali dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah seorang itu tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, bala man aslama wajhu lillahi wa huwa muhsin falau ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bala man aslama wajhahu lillah, maka barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, aslama wajhahu lillah, tunduk kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Artinya apa? Dia mengerjakan amalan-amalan soleh. Falau ajruhu inda rabbi, maka dia akan mendapatkan pahala dari Rabbnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan dia tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak akan merasa bersedih. Dan Allah menyebutkan tentang makna aslama wajhahu, artinya adalah dia mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa huwa muhsin, artinya adalah dia mengerjakan ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, mengatakan inti dari agama itu ada dua pilar. Inti dari agama itu ada dua pilar. Apa maksudnya inti dari agama itu dua pilar? Yang membangun agama kita itu ada dua, yaitu ikhlas, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengerjakan ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh
Nabi SAW. Kalau seorang nggak ikhlas dalam ibadah, meskipun sesuai dengan sunnah, Allah nggak terima. Kenapa? Kalau seorang nggak ikhlas, berarti dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat 3 orang yang Rasulullah SAW kabarkan dilemparkan pertama kali ke dalam neraka. Siapa? Orang yang bersedekah, orang yang berjihad, kemudian apa? Orang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu. Ini adalah amalan-amalan soleh. Namun semuanya niatnya bukan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya ingin mendapatkan dunia. Yang satunya sedekah, pengen dikatakan sebagai seorang dermawan. Yang satunya berjihad, pengen dikatakan sebagai seorang pemberani. Kemudian yang satunya dia mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim. Niatnya bukan lillah, nggak ikhlas dia dalam mengerjakan amalan-amalan, sehingga dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Ibadah yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalau seorang meskipun ikhlas tapi nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, nggak akan diterima. Orang sholat subuh misalkan, ikhlas dia sholat subuh 4 rakaat, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ditentukan oleh diajarkan oleh Rasul SAW. Puasa, ikhlas puasa 2 bulan berturut-turut, tapi puasanya malam hari, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah diajarkan oleh Rasulullah SAW puasa itu siang hari. Seikhlas apapun, kalau nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, nggak diterima. Maka pilar dari agama kita itu 2, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia mengerjakan amalan-amalan soleh. Amalan soleh itu seperti apa? Amalan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka itu adalah amal soleh. Amal soleh itu adalah amal-amal yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi SAW, diperintahkan untuk kita lakukan. Ini adalah amal soleh. Kemudian wala yusyrik, dan dia tidak mensekutukan bi ibadati rabbih ahada. Tatkala dia beribadah kepada Rabbnya, kepada selain Allah, dia nggak mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya berharap Allah satu-satunya membalas ibadahnya. Maka yang pertama, seseorang itu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beribadah bahwasanya ibadah itu atau beribadah itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. 2 hal ini harus terpenuhi. Ini adalah syarat agar diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika ada yang bertanya, apa sih hikmah kenapa 2 syarat ini harus terpenuhi? Maka perhatikan, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang untuk ikhlas ibadahnya. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terima ibadahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka. Kenapa? Karena ini adalah merupakan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, fa'budillah, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas, mengikhlaskan, tulus di dalam beragama, dalam mengerjakan syariat-syariat Allah, ikhlas. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Berarti kalau seorang ibadahnya ikhlas, maka ibadahnya itu nggak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kemudian yang berikutnya, yang memiliki wewenang menetapkan syariat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki wewenang menetapkan ini ibadah, ini bukan ibadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada orang yang dia mengerjakan ibadah yang tidak Allah tetapkan, maka dia telah memposisikan dirinya menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam membuat syariat. Dia merasa dirinya lebih tahu tentang syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menjadikan ini sebagai ibadah, kemudian dia menjadikan itu sebagai ibadah dan menyangka ini adalah yang terbaik. Maka dia telah merasa lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan kesesatan yang sangat nyata. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama kita. Maka orang
yang dia buat ritual tata cara ibadah sendiri, berarti dia mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama kita. Oleh karena itu, hendaknya seseorang beribadah hanya seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, yang berikutnya, kalau seandainya seorang itu boleh beribadah menurut keyakinan masing-masing, kalau seandainya seorang boleh beribadah menurut prasangka masing-masing, maka akan terjadi kekacauan, akan terjadi perdebatan. Kenapa? Yang satu mengatakan ini ibadah, yang satu bilang ini bukan ibadah. Akhirnya ribut dia, sehingga manusia akan kacau balau. Mereka akan kebingungan, bagaimana sih beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi perpecahan. Maka hikmah syarat diterimanya ibadah dua adalah itu tadi, agar tidak terjadi perpecahan di dalam kaum muslimin, agar tidak terjadi permusuhan di antara manusia. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ikhlas, kemudian sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ibadah memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan ibadah adalah ibadah itu adalah merupakan tujuan akhir. Ibadah adalah merupakan tujuan akhir. Kenapa? Karena ibadah ini adalah tingkatan tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah pun menjadikan tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beribadah, dan Allah mencela orang-orang yang tidak beribadah. Qala rabbukum, berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum, mintalah maka aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Surat Al-Mu'min. Jelas. Pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Dan ibadah di antara keutamanya adalah ibadah itu mensucikan diri seorang, mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita, memberikan permisalan. Kalau seandainya di hadapan rumah kalian itu ada sungai, kemudian kalian mandi di sungai tadi sehari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran-kotoran ada pada diri kalian? Maka para sahabat mengatakan, enggak ada wahai Rasul, enggak tersisa kotoran-kotoran tersebut. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, seperti itulah perumpamaan sholat. Sholat itu menggugurkan dosa-dosa dan kotoran-kotoran yang ada pada diri seseorang. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara keutamanya adalah ibadah itu akan membersihkan dan mensucikan jiwa. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah manusia dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini buah dan keutamaan dari ibadah. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan hidup dan kesenangan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, tadi kita telah sebutkan amal soleh itu apa? Yaitu yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Amalnya saleh dan amalan tersebut dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kami akan berikan kepada mereka lanuhiyannahum hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian sungguh kami akan memberikan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu
ya'malun, dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan dan mereka usahakan dulu di dunia. Maka Allah akan berikan yang lebih baik dari apa yang bisa kita berikan kepada Allah. Kita beramal soleh, maka Allah akan balas dengan balasan yang jauh lebih banyak. Maka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan buah yang sangat manis, yaitu memperoleh kehidupan yang baik, memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebalikannya, orang yang enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang sempit kepada dirinya. Dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man a'rada an dzikri", barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang berpaling dari berzikir kepada Allah, orang enggak mau beribadah kepada Allah, Allah akan berikan kesempitan dia. Allah akan jadikan hidupnya sempit dan nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini adalah tujuan dari manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu adalah semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, yang menetapkan ini dicintai oleh Allah dan tidak dicintai oleh Allah, bukan prasangka manusia, bukan akal kita, tapi dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini adalah amalan yang dicintai. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sunnah-sunnahnya ini adalah amalan yang dicintai. Maka ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa mengerjakannya, maka dia telah beribadah. Dan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika terpenuhi dua syarat, yaitu apa? Ikhlas dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan agar seorang ibadahnya kokoh, ibadahnya kuat, bisa istiqomah, maka penuhi 3 pilar di dalam ibadah: hub, cinta; roja, berharap; dan khauf, rasa takut. Maka masukkan 3 hal ini dalam ibadah kita, sehingga ibadah kita akan bisa istiqomah, bisa terus tegak, tidak malas-malasan, kemudian apa? Tidak asal-asalan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai ciri orang munafik. Orang munafik itu kalau ibadah asal-asalan, kalau ibadah malas-malasan. Dan mereka itu enggak mengingat Allah, enggak beribadah kecuali sangat sedikit sekali. Orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangun mengerjakan salat, mereka bangun dalam keadaan malas. Yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riya, enggak ikhlas ibadahnya. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Udah komplit sifat orang munafik. Malas, kemudian apa? Enggak ikhlas, riya, kemudian ibadahnya sedikit. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang munafik, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghiasi kita dengan sifat-sifat orang-orang yang beriman, ikhlas beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.